Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Dila Muhammad Taib. Saya akan membahas soal yang ketiga, yaitu teknik-teknik molekuler yang digunakan dalam pemeriksaan mikrobiologi atau sampel-sampel mikrobiologi. Metode atau teknik molekuler merupakan aplikasi teknologi yang tepat mendiagnosa secara cepat dan tepat agen patogen yang menginfeksi tubuh. Salah satu teknologi ini adalah polimerase chain reaction (PCR). Metode atau teknik molekuler. Metode molekuler merupakan aplikasi teknologi yang dapat mendiagnosis secara cepat dan tepat agen patogen yang menginfeksi tubuh. Salah satu teknologi ini adalah polimerase chain PCR. Metode diagnostik molekuler ini terutama dipakai untuk menetralkan pemberian tata laksana pada pasien, memantau efektivitas terapi, dan mengidentifikasi strain yang berpotensi reseptif terhadap pengobatan antimikroba berdasarkan kompleksitas metodenya. Pemeriksaan molekuler pada penyakit infeksi dapat dibedakan menjadi identifikasi target tunggal 2-3 target, multiplex kuantitatif, genotyping, dan sequencing. Selain metode manual, saat ini sudah tersedia metode amplifikasi dan deteksi otomatis dengan ekstraksi perpisahan dan metode ekstraksi amplifikasi dan deteksi otomatis penuh. Namun demikian sebagaimana pemeriksaan laboratorium lain, metode molekuler juga membutuh validasi kontrol kualitas dan verifikasi hasil pemeriksaan yang baik. Metode atau teknik konvensional. Metode konvensional yaitu kultur pada media buatan, pemeriksaan mikroskopis, dan uji biokimia. Metode diagnostik ini dilakukan untuk menentukan penyebab penyakit infeksi dengan menumbuhnya pada suatu media. Kultur bakteri dapat dilakukan pada media pada alat cair. Langkah dalam kultur bakteri untuk mendiagnosis dimulai pada pengambilan spesimen. Spesimen yang diambil sebagai contoh adalah darah. Pada umumnya diambil untuk pemeriksaan infeksi Streptococcus sp dan Staphylococcus aureus. Spesimen urin diambil untuk pemeriksaan bakteri Streptococcus sp. Sputum diambil untuk pemeriksaan kultur dahak untuk mendeteksi penyebab infeksi saluran pernafasan, yang terutama infeksi paru-paru, dengan gejala antara lain sebagai berikut, yaitu batuk, demam, menggigil, nyeri otot, lemas, nyeri dada, sesak nafas. Kultur dahak juga dapat dilakukan untuk memantau efektivitas pengobatan menjalani. Selain itu, ada juga beberapa teknik atau metode molekuler yang digunakan dalam pemeriksaan mikrobiologi, yaitu metode multiplex PCR. PCR multiplex merupakan teknik biologi molekuler adaptasi dari teknik PCR yang memungkinkan amplifikasi PCR simultan dan dari berbagai strain gen. Dalam pengujian multiplex, lebih dari satu urutan target dapat diperkuat dengan menggunakan beberapa pasang primer dalam campuran reaksi. Dengan metode PCR, multiplex dapat mengamplifikasi 2 atau lebih strain target secara simultan dengan satu kali reaksi PCR, sehingga dapat menghemat alat, biaya, waktu pengerjaan, dan reagen yang digunakan. Metode DNA. Berikut metode DNA sequencing dan DNA atau DNA sequencing adalah suatu proses penentuan urutan basa nukleotida pada bagian atau seluruh molekul DNA. Ibarat Anda membaca buku-buku yang tersusun
dari 4 huruf, yaitu C, G, A, dan T. Urutan bahasa tersebut sangat penting untuk memahami bahasa DNA. Dengan memahami bahasa DNA dalam suatu molekul DNA akan menyediakan banyak informasi tentang bagaimana struktur dan suatu gen itu berfungsi. Yang ketiga, metode reverse transcription. Reverse transcription atau RT atau transkripsi balik adalah suatu teknik yang digunakan untuk mensintesis komplementer deoksiribonukleik asid cDNA dari ribonukleik asid RNA, atau dengan perkataan lain, RT adalah kebalikan dari proses transkripsi, yaitu mengadakan untaian tunggal RNA menjadi cDNA. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah, jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.